Kamis untuk kelas 8 IPS. Jumpa lagi di sini video pembelajaran IPS dengan Ibu Liza. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pluralitas. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan materi kita untuk bab 2 subbab yang terakhir, yaitu subbab yang C. Kita akan membahas konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang konflik dalam kehidupan sosial. Baik semuanya, silahkan melihat video materi berikut ini. Oke, baik anak-anak semuanya, kita langsung saja masuk materi kita. Kita lanjutkan materi kita bab 2 tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Di mana untuk subbab yang A, mobilitas sosial, telah kita pelajari dan minggu lalu kita telah mengadakan penilaian harian yang ketiga untuk materi bab 2 bagian A dan B, mobilitas sosial dan pluralitas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan subbab kita yang terakhir, yaitu C, tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi dan konflik. Nah, ini adalah peta konsep di mana sekarang kita akan belajar tentang konflik dan integrasi terbagi menjadi dua materi. Yang pertama, konflik dalam kehidupan sosial, yang kedua, integrasi sosial. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konflik dalam kehidupan sosial. Minggu depan kita lanjutkan untuk integrasi sosial. Oke, langsung saja C, konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Untuk materi yang pertama, konflik dalam kehidupan sosial. Nah, anak-anak bisa lihat itu di gambar, itu adalah gambar demo buruh terhadap majikan ataupun terhadap pemerintah yang menuntut kenaikan upah. Nah, kenapa bisa terjadi buruh itu melakukan demonstrasi? Nah, karena mereka itu menginginkan untuk kenaikan upahnya itu yang ada di daerah masing-masing. Nah, demonstrasi ini adalah disebabkan karena perbedaan keinginan buruh dengan perusahaan, nah majikan ya, atas pengupahan yang berlaku. Demonstrasi yang terjadi di atas itu merupakan salah satu contoh konflik dalam kehidupan masyarakat. Lalu, apa itu konflik? Nah, konflik menurut para ahli, yang pertama menurut Robert M.Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Nah, konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Lalu yang kedua, menurut Kartono, konflik itu adalah proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena kedua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Ya, jadi siapa saja yang pernah melakukan konflik, tentu semua orang itu pernah terlibat konflik ya. Nah, di pelajaran kelas 7 minggu lalu, yang sebelumnya itu kita telah belajar tentang interaksi yang dapat terjadi antara individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, tentu kita pernah membaca atau mendengar berita tentang pertengkaran antar teman di sekolah. Nah, kejadian ini digolongkan konflik antar individu. Adapun konflik antara majikan dan buruh dapat dimasukkan dalam kategori konflik individu dengan kelompok. Nah, contoh konflik dalam antara kelompok dengan kelompok itu adalah konflik para pedagang kaki lima dengan para petugas ketertiban. Ya, sering kita lihat itu terjadi penggusuran terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh para petugas ketertiban. Nah, konflik bahkan dapat melibatkan dalam skala lebih luas, konflik antar kelompok dan juga dapat berupa konflik antar suku, bahkan antar bangsa atau antar negara. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan terjadinya konflik? Nah, kita masuk bagian B, faktor-faktor penyebab konflik sosial. Di sini ada 4, ya. Ada perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan nilai yang cepat. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, perbedaan individu. Jadi, manusia itu adalah individu yang unik.
Jangankan manusia yang berbeda, orang tua, suku dan ras ya. Kita pun bahkan kembar identik pun yang sama-sama itu berada di satu rahim ibunya, yang lahir juga bersamaan, itu juga pasti memiliki perbedaan. Nah, perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang itu tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, orang-orang ini dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam lingkup yang lebih luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial, sebab kriteria tentang sopan tidak sopan, pantas tidak pantas, atau bahkan berguna atau tidak bergunanya sesuatu, baik itu benda fisik maupun non-fisik, bisa berbeda-beda. Ya, lanjut faktor yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar itu adalah gambar penolakan pembangunan bandara di Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, merupakan contoh adanya perbedaan kepentingan dalam pembangunan. Jadi warga ini melakukan penolakan terhadap perencanaan pembangunan bandara. Nah, pemerintah dan pengusaha yakin bahwa pembangunan bandara ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Tapi sebagian masyarakat tidak setuju karena khawatir lahan pertanian akan hilang, ganti rugi kurang jelas, dan berbagai alasan lainnya. Nah, peristiwa ini menandakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah itu menghadapi berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Ya, kalian tentu sering menemukan berbagai kasus pembangunan di sekitar tempat tinggal kalian yang memicu konflik karena perbedaan sikap antara pemerintah dan warga. Nah, bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Baik, kita lanjutkan faktor yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Apa itu perubahan? Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial. Suatu konflik mempunyai kecenderungan atau kemungkinan untuk mengadakan penyesuaian kembali norma-norma dan hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu maupun bagian-bagian kelompok tersebut. Nah, misalkan di sini Miss contohkan adalah pemerintah itu membuat peraturan merokok di tempat umum itu. Nah, pemerintah itu tidak langsung memberlakukan di seluruh masyarakat Indonesia, tapi di beberapa tempat yang terbatas terlebih dahulu. Lalu perlahan-lahan terus meluas dalam rangka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami peraturan tersebut. Nah, peraturan ini biasa ya sering kita memicu terjadinya konflik. Terkadang peraturan yang dibuat pemerintah langsung kita adakan penolakan, tetapi secara perlahan demi perlahan pemerintah akan mensosialisasikan kepada warga masyarakat itu tentang peraturan yang baru ini, sehingga untuk timbulnya konflik itu bisa diminimalisir. Oke, selanjutnya materi kita adalah C, akibat-akibat konflik sosial. Nah, apa sih akibat dengan terjadinya konflik sosial ini? Nah, ini adalah ada 5 akibat konflik sosial. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Nah, misalnya dalam kasus tadi yang Miss bilang ya, ada demonstrasi para buruh. Nah, sehingga organisasi buruh itu semakin solid ya. Lalu yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Nah, konflik ini biasa terjadi, ini dapat menimbulkan keretakan hubungan. Keretakan itu terjadi sementara ataupun permanen. Nah, mungkin kita pernah dengar konflik dengan teman yang menyebabkan dalam beberapa waktu tidak terjalin hubungan yang baik. Tapi karena kemudian saling menyadari kesalahan, nah kalian berdua itu akhirnya saling memaafkan. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Nah, perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. Nah, jadi dengan adanya konflik yang terjadi sehingga berubah teman kita itu berubah karena udah konflik dengan kita. Nah, lalu yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia.
Konflik yang berujung pada kekerasan fisik ini dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Sebagai contoh, konflik yang diakhiri dengan peperangan. Nah, ini ada terjadi di beberapa negara di mana itu dapat menyebabkan kehilangan nyawa manusia dan rusaknya harta benda. Dan yang terakhir, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Lalu selanjutnya, bagaimana cara menangani konflik? Nah, ada 5 cara yang biasanya digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial. Yang pertama, menghindar. Nah, ini biasanya orang yang melakukan ini adalah dia berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengannya, karena dia menyadari bahwa dia tidak akan menang menghadapi konflik. Nah, sehingga dia mengorbankan tujuan pribadi ataupun hubungannya dengan orang lain. Jadi dia menghindarlah dari konflik ini. Lalu yang kedua, memaksakan kehendak. Nah, ini terjadi pada individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapatnya atau idenya paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara, konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Nah, karena itu dia atau mereka berusaha menguasai lawannya dan memaksa lawan menerima penyelesaian yang mereka inginkan. Nah, sehingga di sini tujuan pribadinya itu dianggap sangat penting, sedangkan hubungan dengan orang lain kurang begitu penting. Tipe ini biasanya tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Ya, dia tidak peduli apakah orang lain menyukai atau menerima dirinya atau tidak. Dia menganggap bahwa konflik itu harus diselesaikan dengan cara satu pihak harus menang. Nah, ini adalah cara menangani konflik yang kedua. Yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Nah, ini biasanya terdapat individu yang ingin diterima dan disukai orang lain. Dia merasa bahwa konflik itu harus dihindari demi keserasian atau harmoni. Dan ia yakin bahwa konflik tidak dapat dibicarakan jika merusak hubungan baik. Nah, dia khawatir apabila konflik berlanjut, seseorang akan terluka dan hal itu akan menghancurkan hubungan pribadi dengan orang tersebut. Sehingga dia akan mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Nah, ini dia sesuaikanlah apa sih keinginan dari pihak lawan, nah disesuaikan. Lalu yang keempat, tawar-menawar ya, seperti di ekonomi ya, tawar-menawar. Gimana sih cara menangani konflik dengan tawar-menawar? Nah, dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Jadi di sini ada proses tawar-menawar seperti, oke, kalau misalnya kamu menginginkan A, saya akan ikuti, tetapi saya juga menginginkan B, kamu juga bisa ikuti. Nah, seperti itu. Jadi ada tawar-menawar. Ada yang satu itu kuranginlah apa egonya, nah yang kedua juga yang pihak lawan juga seperti itu. Lalu yang terakhir ada kolaborasi. Nah, kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, dicarilah cara-cara untuk mencari cara mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Dia berusaha memulai sesuatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan yang memuaskan keduanya. Nah, kalau tadi tawar-menawar itu misalnya kamu maunya apa, saya maunya ini. Nah, kalau kolaborasi ini dia mengkolaborasikan. Oke, kalau begitu caranya sebaiknya seperti ini supaya keduanya itu tidak sakit hati, keduanya itu juga merasa senang dan puas. Nah, itu adalah beberapa cara menangani konflik. Baik, untuk tugasnya anak-anak silahkan langsung saja kerjakan soal yang telah Miss berikan di Google Form. Oke, itu dia materi kita hari ini tentang konflik dalam kehidupan sosial. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita untuk pelajaran pembahasan kita, yaitu tentang integrasi sosial. Karena kan materinya itu kan tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Hari ini kita sudah bahas tentang konflik sosial, minggu depan kita akan membahas tentang integrasi sosial. Baik anak-anak semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita jumpa minggu depan. Sampai jumpa.